Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera semuanya. Negara kita kaya akan flora dan fauna. Jenisnya banyak dan beragam. Nah, kalian ingin tahu bagaimana persebarannya? Yuk kita cari tahu. Halo sahabat cendekia muda, bersama saya Pak Wahyu. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi kelas 11 semester Gasal tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, Bapak bertanya tentang jenis-jenis flora yang ada di Indonesia. Nah, mengapa jenis-jenis flora yang ada di Indonesia di antara daerah-daerah yang satu, misalnya daerah Sumatera, berbeda dengan daerah Kalimantan, berbeda dengan daerah Papua? Mengapa demikian? Kalian ingin tahu jawabannya? Mari kita pelajari materi berikut ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 11 semester 1, yaitu tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Pada subpokok bahasan yaitu tentang flora dan fauna di dunia. Tujuan pembelajaran: setelah melakukan kegiatan observasi dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna serta persebarannya di Indonesia dan dunia dengan tepat. Kita awali dari sebaran flora di dunia. Kita perhatikan peta yang ada di slide. Itu peta sebaran flora di dunia. Ada flora atau bioma tundra yang ada di Amerika Utara, kemudian ada bioma taiga
ada bioma savana, ada bioma hutan gugur, ada bioma hutan hujan tropis. Persebaran bioma hutan hujan tropis meliputi wilayah Asia, Afrika, Alaska, dan Eropa. Bioma hutan musim meliputi Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Korea. Bioma padang rumput meliputi wilayah Afrika, Amerika Selatan, sebagian India, dan sebagian Australia. Bioma gurun tersebar di daerah Asia, Afrika Utara, Amerika, dan Australia. Bioma taiga tersebar di Rusia bagian utara, Siberia, dan Kanada. Bioma tundra tersebar di daerah Arktik, Antartika, Amerika bagian utara, dan Eropa bagian utara. Bioma samudra merupakan bioma terluas karena 70% bumi diliputi perairan. Kita lanjutkan pada ciri-ciri bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis mempunyai ciri-ciri: 1. Curah hujannya tinggi, 2. Ketinggian pohon mencapai 40-60 meter. Kemudian ciri yang ketiga, sinar matahari sepanjang tahun. 4. Berdaun lebat sehingga menghalangi sinar matahari. 5. Terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Ciri bioma padang rumput atau stepa. 1. Curah hujan 25 mm per tahun. Kelembapan udara rendah, vegetasi berupa padang rumput, penguapan tumbuhan sangat cepat, fauna berupa bison, zebra, dan lain-lain. Selanjutnya, bioma gurun. Ciri-ciri: curah hujan berkisar 25 mm per tahun, evaporasi sangat besar, kelembapan tanah sangat rendah, tanah sangat kering, dan perbedaan suhu siang dan malam ekstrim. Ciri bioma taiga: 1. Didominasi tumbuhan spesifik seperti pinus. 2. Didiami fauna berdarah dingin. 3. Kelembapan tanah sangat rendah. 4. Tanah sangat kering. 5. Perbedaan suhu siang dan malam ekstrim. Kita lanjutkan pada bioma tundra. Bioma tundra ciri-cirinya terdapat di daerah perbatasan dengan kutub. Hampir semua wilayahnya ditutupi oleh es atau salju. Vegetasinya berupa lumut, didiami fauna kutub seperti beruang kutub, penguin, dan lain-lain. Musim panas dan dingin sangat panjang. Kita lanjutkan yang kedua, tentang persebaran fauna di dunia. Kita amati peta yang ada di slide. Persebaran fauna di dunia dibagi dalam 6 wilayah. Ada wilayah Paleartik, ada wilayah Oriental, ada wilayah Australian, ada wilayah Ethiopian, ada wilayah Neotropikal, dan yang terakhir Nearktik. Kita awali dari wilayah Nearktik. Wilayah fauna Nearktik meliputi Amerika Utara dan Greenland. Amerika Utara bagian timur pada hutan gugur, Amerika Utara bagian tengah pada padang rumput, dan Amerika Utara pada hutan konifer. Contoh fauna yang terdapat di wilayah Nearktik antara lain beruang coklat, berang-berang, kemudian sejenis tupai dari Amerika Utara, elang bondol, salamander, bison, karibu, dan kalkun. Selanjutnya wilayah neotropik meliputi wilayah fauna neotropik meliputi wilayah Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan.
Fauna di wilayah neotropik seperti kukang, armadillo, alpaca, kelelawar, penghisap darah, orang utan, siamang, terenggiling, menjangan, elama, tapir, ikan arapaima, dan ular anaconda. Selanjutnya wilayah Australis. Wilayah Australis meliputi wilayah Australia, New Zealand, Papua, dan Maluku. Contoh hewan di wilayah Australis adalah kanguru, platypus, koala, cendrawasih, burung kiwi, walabi, buaya, dingo, burung penghisap madu, burung emu, dan kasuari. Wilayah fauna oriental meliputi benua Asia beserta pulau-pulau di sekitarnya seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sri Lanka, dan Filipina. Contoh hewan di wilayah fauna oriental adalah harimau, orangutan, badak, bercula satu, macan tutul, beruang madu, babi hutan, dan gajah. Selanjutnya wilayah fauna paleartik meliputi Eropa, sebagian besar Asia, Himalaya, Afghanistan, Iran, Jepang, dan Afrika Utara. Yang termasuk contoh fauna paleartik adalah ling, landak, macan tutul salju, rusa kutub, panda, serigala, dan bison. Selanjutnya wilayah Etiopian. Wilayah fauna Etiopian meliputi seluruh daratan benua Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Contoh hewan fauna Etiopian adalah gorila, simpanse, burung unta, kuda Nil, zebra, jerapah, keledai, babon, dan gesile.
Kita awali dari sebaran flora di Indonesia. Sebaran flora di Indonesia dibagi dalam 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, 2 wilayah Indonesia bagian tengah, dan yang ketiga wilayah Indonesia bagian timur. Kita awali dari kawasan subregion Indonesia bagian barat. Kita perhatikan hutan yang ada di slide ini. Ini adalah gambar dari hutan hujan tropis yang ada di wilayah Indonesia bagian barat. Dengan ciri-cirinya, pohonnya berdaun rindang. Pohonnya berdaun rindang, kemudian sinar matahari tidak tembus, tidak dapat masuk, dan uap air tidak dapat naik ke atas, sehingga tanah dan udaranya lembab. Kemudian tinggi pohonnya rata-rata 60 meter. Kemudian banyak terdapat rotan dan banyak juga terdapat tumbuhan epipit, yaitu tumbuhan yang menempel seperti pakis dan anggrek. Kita lanjutkan pada subregion wilayah Indonesia bagian tengah. Wilayah Indonesia bagian tengah meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku. Vegetasinya berupa hutan musim. Dengan ciri-ciri pepohonan lebih jarang. Kita amati gambar hutannya di slide. Pepohonannya lebih jarang dibanding hutan hujan tropis. Tinggi pepohonan lebih rendah dibanding pepohonan di hutan hujan tropis. Pohon akan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau dan bertunas pada musim hujan. Contoh flora yang terdapat di wilayah ini adalah anggrek putih, cendana, sagu, kayu putih, kemiri, dan lain-lain. Subregion yang ketiga adalah Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur meliputi wilayah Pulau Papua serta pulau kecil yang terdapat di sekitarnya. Wilayah ini termasuk iklim tropis AW dengan musim kemarau yang panjang, sehingga flora yang tumbuh berupa hutan sabana dengan ciri-ciri terdapat padang rumput yang luas, terdapat semak belukar, hanya terdapat beberapa pohon yang rendah. Contoh flora yang terdapat di wilayah ini adalah tumbuhan bakau, sagu, dan anggrek. Dari ketiga kawasan tersebut terbagi dalam 4 wilayah. 1. Flora Sumatera Kalimantan.
Daerah ini memiliki iklim AF, yaitu iklim hujan tropis, dengan kelembaban udara yang tinggi, curah hujan yang tinggi, dan suhu rata-rata tinggi. Tipe vegetasi pada flora Sumatera Kalimantan yaitu hutan hujan tropis, hutan bakau atau mangrove, spesiesnya heterogen, tingkat kerapatannya tinggi. Contoh flora pada wilayah ini adalah Rafflesia arnoldi, meranti, damar, berbagai jenis anggrek, lumut, cendawan, paku-pakuan. Selanjutnya, yang kedua, flora Jawa Bali. Daerah ini curah hujannya semakin ke timur semakin kecil. Demikian juga kelembaban udara semakin berkurang. Tipe iklim daerah adalah dari AF, kemudian ke timur AM. Kemudian wilayah yang lain beriklim tropis atau AW. Tipe vegetasinya hutan hujan tropis, ada di Jawa Barat. Kemudian di wilayah utara Pulau Jawa ini adalah hutan monsun. Kemudian di Jawa bagian timur dan Bali adalah sabana tropis, dan di daerah pesisir adalah hutan bakau. Contoh floranya adalah jati, kemudian pinus, dan cemara. 3. Sulawesi, floral Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Daerah ini iklimnya lebih kering, kelembaban udaranya lebih rendah, kecuali Maluku. Adapun tipe vegetasi daerah ini yaitu sabana dan stepa yang terdapat di Nusa Tenggara. Hutan pegunungan di Sulawesi, hutan campuran di Maluku. Contoh floranya adalah pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, lontar, dan cendana. Wilayah yang keempat, flora Papua. Daerah ini merupakan tipe iklim hutan tropis atau AF. Contoh floranya yaitu eukaliptus. Tipe vegetasi daerah ini yaitu hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan, bakau, corak Australia Utara, dan sabana di bagian tenggara. Kemudian kita lanjutkan tentang sebaran fauna di Indonesia. Sebaran fauna di Indonesia dibagi dalam 3 wilayah. Mengapa demikian? Kita perhatikan slide yang ada. Itu adalah gambar pembagian wilayah fauna yang ada di Indonesia. Ada 2 garis yang membagi atau yang membedakan antara fauna Indonesia bagian barat dengan fauna Indonesia bagian tengah. Nah, garis itu yang disebut dengan garis Wallace. Kemudian fauna Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur dibedakan oleh garis
yang disebut dengan garis Weber. Kita lihat yang pertama, fauna Indonesia bagian barat. Jenis hewannya adalah jenis hewan asiatis, yaitu hewan-hewan yang merupakan hewan Asia, karena wilayah ini dekat dengan benua Asia. Terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Adapun faunanya yang ada di Indonesia bagian barat, kita lihat di gambar, itu dari kiri adalah orang utan, kemudian harimau, kemudian kera gibbon, kemudian ke bawah itu adalah tapir, kemudian badak, dan yang terakhir gambar gajah. Untuk wilayah Indonesia bagian tengah, ini adalah merupakan daerah peralihan, sehingga jenis hewannya hewan peralihan. Terdapat di Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku. Untuk faunanya, kita lihat di gambar, itu dari kiri adalah anoa, kemudian babi rusa, kemudian monyet hitam. Selanjutnya yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur. Jenis hewannya adalah jenis hewan Australis, karena wilayah ini berdekatan dengan benua Australis. Terdapat di Pulau Papua dan sekitarnya. Untuk contoh faunanya, kita lihat gambar di situ. Gambar yang paling kiri adalah burung cendrawasih, kemudian burung maleo, kemudian burung mandar, kemudian burung rangkong. Nah, demikian materi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.